Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Septiani dari Ilmu Politik 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prolegnas. Oke. Pembangunan hukum di Indonesia yang berlangsung sejak kemerdekaan Republik Indonesia itu terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1965-an, perkembangan hukum masih terbatas pada bidang penataan pemerintahan. Namun, sejak tahun 1970 sampai 1998, pembangunan hukum ditekankan pada pembangunan pertahanan dan keamanan negara. Proses reformasi dan amandemen UUD NRI membawa perubahan mendasar di bidang politik, hukum, dan ketenagaraan. Sejak reformasi tersebut, pembangunan hukum menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat. Pembangunan melalui pembaharuan hukum tidak terlepas dari suatu mata rantai sejarah atau perkembangan masyarakat hukum di Indonesia. Reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini merupakan perkembangan ketiga setelah kolonialisasi hukum terhadap hukum adat pada masa penjajahan yang dilanjutkan oleh masa transisi hukum mulai sejak awal kemerdekaan Indonesia dan transformasi hukum sampai dengan berakhirnya Orde Baru. Di bidang hukum, khususnya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, reformasi hukum yang menonjol adalah terbentuknya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam menjelaskan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa sebagai negara yang mendasar pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangannya. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai saat pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dan penyebarluasan. Dalam tahap perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, pada awalnya itu tertuang suatu program perencanaan di bidang perundang-undangan secara nasional. Nah, pengertian program legislasi nasional atau prolegnas menurut UU nomor 10 tahun 2004 adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pengertian ini itu menunjukkan bahwa prolegnas itu merupakan instrumen mekanisme perencanaan hukum, yakni para pembentuk undang-undang atau DPR dan pemerintah merencanakan pembangunan materi hukum melalui perundang-undangan melalui suatu program yang terencana, terpadu, dan tersistematis. Prolegnas itu menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan perundang-undangan secara nasional dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan. Nah,
Upaya pembangunan sistem hukum nasional sendiri itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, dengan mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Terus yang kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Pembangunan hukum ini itu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD tahun 1945, yang mencangkup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Lebih lanjutnya, pembangunan materi hukum tersebut diarahkan untuk melanjutkan pembaharuan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Pembaharuan ini diharapkan tetap mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan materi hukum ini mencangkup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian, dan pembangunan hukum. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang memengaruhi baik di dalam masyarakat sendiri maupun di dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan, sehingga produk hukum yang dihasilkan itu dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Berdasarkan aspek-aspek inilah suatu program legislasi nasional dibentuk. Prolegnas juga merupakan protek politik hukum Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu. Perencanaan program pembentukan undang-undang yang berencana, terpadu, dan sistematis ini memuat skala prioritas program legislasi nasional jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun dan program legislasi nasional tahunan yang sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan di dalam masyarakat. Selain sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sarana politik hukum secara mendasar, prolegnas secara isi atau secara materi hukum atau legal substance memuat daftar rancangan undang-undang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam pembentukan UUD 1945, yaitu guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam tatanan konkret, sasaran politik hukum nasional harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, politik hukum tertinggi terdapat dalam UUD tahun 1945 yang memuat arah kebijakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan nasional
yang hendak dicapai dan berdasarkan pada Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Nah, karena Pancasila itu merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi rambu-rambu pembangunan hukum nasional, lalu melahirkan 4 kaidah penuntut hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum. Yang pertama, hukum yang dapat menjaga integritas atau keutuhan atau kesatuan baik ideologi, teritori sesuai dengan tujuan nasionalnya. Yang kedua itu hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan demokratis, mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi melalui mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel. Yang ketiga itu hukum nasional itu harus mampu menciptakan keadilan sosial, memperpendek jurang kesenjangan. Lalu yang keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang beradab atau yang berkeadaban antara pemeluknya. Politik hukum pasca perubahan UUD 1945 itu juga tertuang dalam prolegnas sebagaimana diatur dalam UU nomor 10 tahun 2004. Prolegnas itu merupakan penjabaran politik hukum untuk mencapai tujuan negara dalam periode tertentu. Di dalam prolegnas itu memuat rencana UU yang akan dimuat dalam 5 tahun dan dapat dipenggal-penggal lagi berdasarkan prioritas tahunan. Nah, dari prolegnas inilah dapat diketahui politik hukum selama 5 tahun dan prioritas setiap tahunnya itu seperti apa. Prolegnas itu bukan hanya berisi rencana hukum, rencana hukum yang akan dibuat, melainkan juga merupakan pedoman atau mekanisme pembuatan UU yang mengikat juga. Oleh karena itu, untuk mencapai konsistensi pembuatan suatu undang-undang dengan konstitusi harus dilakukan melalui alur politik hukum nasional yang telah diatur dengan rapi agar setiap hukum selalu mengalir dan konsisten dengan tujuan negara, sistem hukum, kaidah penuntun dan konstitusinya. Secara garis besar, prolegnas itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itu terdiri atas 4 subsistem, yaitu budaya atau kesadaran hukum, materi hukum atau legal substance, aparatur hukum atau legal apparatus, dan sarana prasarana hukum atau legal structure. Pendekatan kesisteman atau system approach ini itu yang digunakan dalam politik hukum nasional sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah. Nah, menurut pendekatan ini yang dimaksud hukum adalah undang-undang itu sendiri dan berada dalam subsistem materi hukum atau legal substance-nya. Peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang ingin dicapainya. Dalam praktik, proses pembentukan perundang-undangan memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa melalui aturan hukum yang dibentuknya. Di samping itu, pembentukan undang-undang itu merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan hukum nasional dan merupakan suatu proses yang dinamis sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, dan secara komprehensif itu dapat diketahui dengan hal-hal atau prioritas jangka pendek atau jangka menengah yang dikeluarkan oleh pemerintahan selama suatu pemerintahan itu berkuasa di negara ini.
Jadi bakal kelihatan gitu prioritas hukumnya itu apa aja untuk masyarakat Indonesia. Apakah memang sesuai dengan substansi yang telah ada atau tidak sama sekali. Prolegnas ini itu sebagai rancangan pembentukan perundang-undangan yang disusunnya itu sebagai agenda tahunan, tapi 5 tahun sekali, tapi bisa dilakukan 1 tahun sekali. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dari saya. Assalamualaikum.